Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Ya, saudara, hasil survei KPK menemukan sebesar 82,3% dari seluruh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Politik berbiaya mahal dikhawatirkan dapat memunculkan potensi politik transaksional yang akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah adanya mahar politik dan juga politik uang dalam pencalonan kepala daerah. Untuk itu kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengangkat tema mengenai pilkada berintegritas tahun 2020, pilih yang jujur dipilih. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Bapak Komjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri MSI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Firly. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang Pak Firly, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang kembali di Sumatera Selatan Pak Firly ya. Terima kasih, ini pengabdian. Ya, terima kasih Pak Firly, dan kita juga telah bersama Ibu Kelly Mariana, Ketua KPU Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Kelly, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Sibuk Bu tampaknya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Kelly sudah menyempatkan waktunya, dan kita juga telah bersama Bapak Iin Irwanto, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Iin, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk hari ini? Alhamdulillah cukup sibuk. Alhamdulillah cukup sibuk, soalnya H-6 jalan pencoblosan. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan juga pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 sesuai dengan tema yang diangkat di sore hari ini, yakni Pilkada Berintegritas tahun 2020, pilih yang jujur dipilih. Saya akan ke Pak Firly tentunya melihat apa yang saat ini sedang kita lakukan begitu, pesta demokrasi H-6 jelang pencoblosan. Seperti apa Bapak melihat pelaksanaan tahapan dan juga bagaimana pantauan KPK terhadap pesta demokrasi kali ini? Ya, pertama adalah pilkada ini bukan kali pertama, sehingga kita memiliki pengalaman bagaimana kita ingin mewujudkan pilkada ini yang semakin baik, semakin adil dan semakin demokratis. Karenanya KPK selalu tampil di dalam upaya untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas, sehingga kami memilih tagline adalah pilih yang jujur kita pilih. Artinya adalah kalau saja pilkada ini bisa dilaksanakan secara jujur, secara berintegritas, maka kita akan menghasilkan para pemimpin kepala daerah yang bisa membawa rakyatnya kepada tujuan negara, yaitu pimpinan yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah di Indonesia. Pemimpin yang bisa membawa kepada kesejahteraan yang lebih baik. Pemimpin yang bisa membawa dan mencerdaskan anak bangsa. Yang paling penting lagi adalah jadikan pilkada ini adalah salah satu wacana, wadah dalam mencari pemimpin, bukan tujuan. Tetapi setiap orang nanti yang terpilih, dia memiliki tanggung jawab bagaimana dia bisa membawa daerahnya menjadi sejahtera, menjadi makmur, dan tentu juga masyarakatnya akan semakin sejahtera dan semakin cerdas. Itu hal paling penting itu. Kalau dari pantauan Bapak sendiri selaku Ketua KPK, seperti apa pelaksanaan tahapan katakanlah begitu pilkada saat ini? Apakah memang masih cukup relatif aman, atau sebenarnya KPK masih tetap memantau segala pergerakan yang ada begitu? Ya, proses pilkada kita ikuti dari sejak proses awal, pemilihan, pendaftaran calon para peserta. Tetapi yang paling penting adalah semua pihak supaya mensukseskan pilkada. Tidak hanya para peserta pilkada, tetapi juga adalah penyelenggara pilkada. Itu apakah KPU, apakah Bawaslu, dan partai politik, peserta pilkada, termasuk juga masyarakat, harus memberikan andil di dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas. Sehingga kita betul-betul berkeinginan memilih yang jujur, dan yang jujur juga pilih. Maksudnya adalah tidak ada transaksi suara, jangan sampai ada jual beli suara, jangan sampai ada money politik. Karena kalau itu ada, maka dia akan mencederai proses demokrasi sendiri. Dan kalau itu terjadi, tentu masyarakat yang akan dirugikan. Ingat,
bahwa setiap peserta pilkada, para calon kepala daerah ini dituntut untuk sama-sama mensukseskan dan tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita ada satu dalam tujuan, yaitu mewujudkan tujuan negara itu. Baik, saya kan ke Ibu Kelly. Ibu Kelly, seperti apa Ibu melihat pelaksanaan di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang saat ini melaksanakan pilkada serentak? Ya, alhamdulillah sampai hari ini menuju 6 hari lagi kita melakukan hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Semua tahapan pemilu pilkada berjalan dengan lancar. Hari ini masih masuk dalam tahapan kampanye sampai nanti tanggal 5, jadi 6, 7, 8 itu sudah hari tenang. Kemudian semua kegiatan teknis penyelenggaraan dalam hal ini logistik pemilu itu sudah 90% sampai ke kabupaten dan sekarang sedang setting, pack up, kemudian nanti distribusikan. Kemudian untuk teknis penyelenggaraan kita sedang melakukan tadinya akan menggunakan sistem informasi Sirekap, sistem rekapitulasi informasi, tetapi sesuai hasil RDP dengan pendapat kemarin itu tidak akan digunakan sebagai penghitungan utama. Jadi sebagai pembanding saja, tetapi kita tetap melakukan uji coba sampai hari ini. Jadi sampai H-1 tetap diuji cobakan agar semua berjalan lancar pada saat hari pemungutan. Kemudian juga untuk rekrutmen KPPS semua sudah selesai dan sudah melakukan pelantikan KPPS itu ada di 7 kabupaten itu ada 5.477 TPS Pak Firly, 5.477 TPS, satu TPS-nya ada 7 KPPS yang semuanya dalam 1 minggu terakhir ini dilakukan rapid test karena kita menerapkan protokol kesehatan untuk di TPS nanti untuk keamanan semua. Kemudian untuk penyelenggaraan kampanye itu diharapkan sampai besok nanti juga Bawaslu yang mengawasi di hari tenang bahwa semua seperti akun-akun media sosial pun ikut ditutup pada tanggal 5 itu. Jadi itu tahapan-tahapan yang terakhir di beberapa hari terakhir ini. Baik, beberapa hari terakhir ini justru merupakan titik-titik krusial begitu ya. Saya akan ke Pak Iin. Pak Iin, seperti apa laporan yang masuk sampai sejauh ini ke Bawaslu? Ya, jadi laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu dari 7 kabupaten saat ini terupdate ada 44 laporan. Jadi 44 laporan ini diantaranya ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik, dan ada pelanggaran terkait undang-undang hukum lainnya. Nah, laporan ini tentu berasal dari masyarakat, dari pemantau, dan juga dari paslon atau peserta pemilu. Dan ada juga dari pengawasan aktif jajaran kami di bawah yang kami jadikan temuan sehingga ini harus kami proses untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian terkait dengan persiapan ini Bawaslu sudah melakukan persiapan-persiapan agar di minggu tenang nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kerap terjadi. Jadi kalau di KPU ada Sirekap, kita sejak tanggal 6, 7, 8, 9 ini akan ada sistem informasi yang kita namakan Siwaslu, Sistem Pengawasan Pemilu. Nah, Siwaslu inilah yang akan dioperasikan oleh PTPS. Jadi PTPS akan mencatat, ya, jadi akan mencatat apa yang terjadi di masa tenang, misalnya apakah masih ada alat peraga yang terpasang, apakah masih ada kampanye baik melalui media daring maupun secara langsung di lapangan yang kita temukan, apakah ada pelanggaran politik uang, dan apakah ada intimidasi terkait dengan proses yang berjalan terkait di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nah, sehingga Bawaslu tentu secara berjenjang akan melakukan supervisi dan monitoring sampai ke tingkat yang paling bawah. Jadi simulasi Siwaslu itu akan dilakukan pada tanggal 5, tepatnya hari Sabtu, serentak dari jam 10 sampai jam 12, memastikan pengawas TPS kami selain mereka turun melakukan patroli pengawasan, tetapi mereka diwajibkan untuk mengisi Siwaslu tersebut, dan apabila nanti hasilnya ada dugaan pelanggaran, maka Panwascam memiliki waktu 7 hari. Jadi memiliki waktu 7 hari untuk memprosesnya, dan apabila di hari H, maka Panwascam memiliki
waktu 2 hari apabila di situ ada potensi pemungutan suara ulang. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fili, kalau kita melihat dari ke-34 provinsi begitu yang ada di Indonesia, ada 26 provinsi yang kepala daerahnya terjerat korupsi begitu, dan di Sumatera Selatan tercatat ada 24 kasus. Sebenarnya apa sih Pak titik-titik rawan begitu yang akhirnya ini bisa menjerat begitu katakanlah bagi kepala daerah ini yang kemudian berulang dari tahun ke tahun itu saja yang menjadi titik permasalahan? Ya. Kita sangat memahami berdasarkan data empiris yang kita temukan. Dari sejak 2008 sampai 2019, tidak sedikit para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Sebut saja ada 119 bupati wali kota yang terjerat kasus korupsi. Ada 21 gubernur yang terjerat kasus korupsi. Kalau kita lihat sebarannya, dari 34 provinsi itu ada 26 provinsi yang kita temukan dan kita lakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Belajar dari fakta tersebut, maka KPK sejak awal, sejak dini melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan masyarakat, pencegahan maupun penindakan. Pada saat ini, KPK concern untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, para peserta calon kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi sejak dari proses pilkada itu sendiri. Kenapa? Karena seorang pimpinan kepala daerah, seketika dia dilantik sebagai pimpinan daerah, maka kekuasaannya sudah sangat luar biasa. Mulai dari penetapan anggaran, perencanaan, eksekusi anggaran, pelaksanaan anggaran. Daerah rentan yang mana yang akan terjadi? Dari mulai penyusunan anggaran saja, penetapan anggaran itu sudah bisa melibatkan seorang kepala daerah untuk terjadi dan terlibat dalam korupsi. Belum lagi pelaksanaan proyek-proyek, paket-paket pekerjaan yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Misalnya pengadaan barang dan jasa. Itu rentan sekali terjadi korupsi. Apalagi suasana sekarang, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Artinya, para pimpinan kepala daerah nanti yang terpilih pada tanggal 9 Desember 2020, tugas yang ke depan adalah bagaimana dia menangani pandemi COVID-19. Tentu ada banyak program pemerintah yang harus disukseskan. Antara lain, bantuan sosial. Jangan ada penyalahgunaan bantuan sosial. Kedua, ada namanya bantuan subsidi upah. Jangan ada pemerintah daerah, kepala dinasnya terlibat tentang bantuan subsidi upah. Ada lagi bantuan presiden terkait dengan UMKM produktif. Jangan ada yang terlibat. Apalagi terkait dengan persetujuan penetapan anggaran, APBD, ada istilahnya ketok palu. Saya pesan, jangan ada pimpinan daerah yang menyetujui ada uang ketok palu. Jangan ada pimpinan daerah yang membuka peluang untuk proyek. Cukup sudah terjadi korupsi ini, karena kalau korupsi ini terjadi, maka pasti satu, akan merugikan keuangan negara. Karena tugas pokok KPK pemberantasan korupsi itu 3 sasarannya. Satu adalah bagaimana supaya tidak terjadi kerugian negara. Yang kedua adalah terjaminnya hak-hak sosial dan politik. Lah kalau korupsi terjadi, tentu hak politik, hak sosial masyarakat tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjamin terselamatnya masyarakat. Karena hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Artinya ke depan, para pemimpin ini punya tanggung jawab. Makanya KPK mulai dari proses pilkada sudah ikut menjadi garda terdepan untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Kita tidak ingin ada kepala daerah yang terjebak dan terlibat kasus korupsi. Itu pesannya. Iya, tapi Pak Fili, kita ketahui bahwa memang pilkada ini politik yang berbiaya mahal begitu ya. Ya. Nah, ini yang disinyalir menjadi salah satu cikal bakal mengapa akhirnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi. Seperti apa komentar Bapak? Ya, begini. Kalau kita lihat memang ada saja peluang rentan daerah-daerah korupsi itu. Kenapa? Kalau kita lihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau calon pimpinan kepala daerah yang sekarang ikut berkontestasi, sebanyak 736
pasangan calon bertarung di 270 pilkada. Kalau kita lihat dari laporan harta kekayaan, kita miris. Mirisnya kenapa? Kok punya harta kekayaan yang sangat terbatas, tidak sebanding dengan beban biaya politik tinggi. Tapi mereka berani. Apa yang kita lihat? Kita berani. Karena ada para donatur yang mendukung. Kita tanya lagi dalam survei kita, kenapa para donatur mau mendukung? Rupanya dia ada jaminan bahwa nanti seketika calon kepala daerah terpilih, maka dia akan membantu, mempermudah usaha-usaha yang bersangkutan. Ini juga akan membuat peluang, artinya ada kesepakatan antara donatur dengan calon kepala daerah terkait dengan beban biaya politik tinggi. Dan KPK telah melakukan survei, telah melakukan tugas yang disebut dengan monitoring atas pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintah negara. Kita berikan saran kepada pemerintah. Apakah kita masih akan bertahan dengan sistem politik dengan pilih langsung? Karena biaya sangat tinggi. Mbak bisa bayangkan Mbak, kalau seandainya satu TPS, bukan satu TPS, satu kabupaten, ada anggap saja misalnya sampai 3.000 TPS. 3.000 TPS harus ada saksi satu TPS 2. Maka ada 6.000. Dan semuanya pakai biaya untuk saksi. Dan saya pesan kepada rakyat, jangan mau dibayar dengan hanya uang tersebut. Kenapa? Kalau rakyat pemilih menerima uang yang diberikan oleh calon kepala daerah, berarti rakyat telah menggadaikan hak politiknya, telah membuat peluang untuk melakukan korupsi, sehingga daerah tersebut pasti akan terjerat kasus korupsi. Dan yang lebih fatal lagi adalah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pelindungan dan pelayanan publik, pasti itu tidak bisa dijamin. Dan itu pasti gagal. Jadi pesan saya, jangan memilih yang memberikan politik uang, tapi pilih yang jujur dipilih. Pilih yang jujur dipilih. Okay. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, masih akan kami ajak Anda untuk membahas mengenai Pilkada Berintegritas tahun 2020. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemilu adalah pesta demokrasi, karena pesta tentunya kita semua gembira. Gembira merayakan kedaulatan kita sebagai rakyat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memilih pemimpin dari wakil kita yang jujur dan berintegritas. Siapakah calon pemimpin dan wakil kita? Berikut ini adalah 9 kriteria calon yang jujur berintegritas. Tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi. Saya Bang Napi, boleh ikut? Tidak melakukan politik uang. Setiap agama, setiap golongan, anti politik uang. Mempunyai rekam jejak yang baik mendukung anti korupsi. Pemberantasan korupsi itu menghambat investasi. Patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi. Pemberian ini ikhlas, saya kan gak minta, tapi memang terkait jabatan saya. Visi misi program mencerminkan semangat anti korupsi. Pilih saya lah, semua cincai lah. Peduli kepada pemilih, merakyat dan berpihak kepada keadilan. Saya kan sudah habis banyak, saatnya menikmati. Menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme. Saya konflik kepentingan, saya malu, saya mundur. Bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya. Korupsi bikin kaya, kalau mau kaya, jadi penguasa. Berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas. Jangan bilang-bilang ya. Dan bagi para calon pemimpin dan wakil, jalani dan perhatikan 9 integritas demi demokrasi yang sehat. KPK untuk Indonesia, pilih yang jujur dipilih. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kita semua berharap Pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam
menghasilkan pemimpin daerah yang secara demokratis. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Mura Utara. Pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Irwanto, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih bupati, wakil bupati yang akan memimpin periode 5 tahun ke depan. Mari kita tolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Semoga penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksana secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk masyarakat di 7 kabupaten yang pilkada yang belum terdaftar di dalam DPT, silakan hubungi kantor PPS terdekat untuk didaftarkan dan untuk nanti memilih di hari pemungutan dengan menggunakan KTP elektronik. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember 2020 karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Karena KPU memfasilitasi semua protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pilkada sehat, kita selamat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai Pilkada berintegritas tahun 2020. Pilih yang jujur dipilih. Saya akan menuju ke Ibu Kelly Mariana. Bu Kelly, seperti apa memberikan keyakinan juga kepada masyarakat bahwa para penyelenggara pemilu ini berintegritas begitu untuk menghadirkan pemilu yang benar-benar berintegritas begitu. Seperti apa Bu Kelly? Ya. Sebagai penyelenggara pemilu kita tahu bahwa untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas tentu harus ada penyelenggara pemilu yang berintegritas. Tetapi tentu integritas ini tidak hanya milik penyelenggara saja. Tentu untuk menghasilkan demokrasi yang bebas, demokrasi yang dalam hal ini pelaksanaan pemilu memilih pemimpin yang adil, itu maka harus diterapkan kalau kami sebagai penyelenggara harus menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, prinsip mandiri kami, kemandirian, kemudian transparansi, kemudian keterbukaan, kepastian hukum, kemudian juga jujur, adil, juga ada kepastian hukum dan juga efektif, efisien, proporsional dan profesional. Nah, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu inilah yang menjaga kami untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Tentu untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas tidak hanya kami penyelenggara pemilu, semua stakeholder, baik itu peserta pemilu dalam hal ini dalam para pasangan calon, juga tentunya juga peserta masyarakat pemilih. Jadi masyarakat itu juga harus berintegritas. Dalam hal ini banyak bahwa di pengalaman di beberapa pilkada itu money politik itu menjadi
isu yang paling serius, karena di beberapa tahun terakhir ini memang pendidikan politik kepada masyarakat itu menjadi pendidikan politik yang salah dengan memberikan melakukan politik uang, memberi uang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Firly, kami mengharapkan juga sama bahwa memilih pemimpin itu bukan karena uang, tetapi karena memang menyalurkan hak politik sebagai warga negara untuk memilih pemimpin demi kemajuan daerahnya di masa yang akan datang. Jadi tentu integritas itu yang paling penting bagi kami. Betul, itu juga sama seperti yang harusnya dilakukan oleh Bawaslu. Seperti apa, Pak Iin? Ya, jadi Bawaslu dalam hal ini memiliki jajaran yang harus berintegritas. Jadi kami menyadari bahwasanya kami memulai dari jajaran kami dan kami akan memberikan sanksi tegas ketika jajaran kami tidak berintegritas, melanggar peraturan atau melanggar kode etik, maka sanksinya bisa sampai pemecatan. Nah, memang pemilu berintegritas ini bukan hanya di penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu saja, tetapi peserta dan juga pemilih. Ini perlu kita ingatkan juga secara bersama-sama bahwa pemilih ini harus juga pemilih yang berintegritas. Karena kriteria pemilu berintegritas ini ada dimaknai dalam jujur adil bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, maka kami harus melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketika di situ ada pelanggaran maka harus berkepastian hukum dan harus bisa membawa keadilan bagi para pelapor ataupun bagi masyarakat pada umumnya. Nah, dalam hal ini Bawaslu melihat bahwa dari sisi kerawanan dan potensi pelanggaran politik uang dan netralitas ASN adalah menjadi dua kerawanan dan potensi pelanggaran yang selalu terjadi, dan pada pandemi COVID-19 ini sebagaimana dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang menjadi poin tertinggi yang harus kita antisipasi dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan pilkada berintegritas tentu harus dihadirkan. Jadi dihadirkan pengawas pemilu yang berintegritas. Kami tak henti-hentinya melakukan proses sosialisasi, kemudian proses pencegahan dan edukasi turun ke bawah masyarakat, sampai juga ke media sosial, semuanya di semua lini daripada bentuk-bentuk media itu kita sampaikan untuk menolak politik uang, politisasi sara, dan juga ujaran kebencian. Karena kami menyadari ketika masyarakat memilih karena uang, maka ini mencederai demokrasi, maka ini adalah racun demokrasi. Jadi pilkada langsung ini kan sejatinya bagaimana membangun kesadaran dan juga menagih tanggung jawab masyarakat terkait hak politiknya, agar mereka betul-betul diberikan kebebasan dan mereka betul-betul dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Nah, kalau semuanya dilandasi dengan politik uang, maka pilkada ini tidak berintegritas dan pilkada ini tidak sesuai dengan harapan kita semua. Baik, ini menarik juga pemirsa, masih kami angkat tema mengenai pilkada berintegritas tahun 2020. Saya akan kembali ke Pak Firly. Pak Firly, kemarin juga sempat didengungkan bahwa KPK memiliki sistem khusus untuk memantau pergerakan pada penyelenggaraan pilkada tahun ini. Seperti apa Pak sistem tersebut yang disiapkan oleh KPK? Iya. Kami sebenarnya sudah banyak program yang kita bangun terkait dengan bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi. Salah satu programnya adalah kita membuat aplikasi yang disebut Jaga. Nah, program Jaga ini adalah bisa diklik oleh seluruh masyarakat yang bisa memberikan laporan kepada KPK. Itu satu. Yang kedua, kita juga membangun yang kita kenal dengan whistleblower system. Nah, terkait dengan whistleblower system ini, masyarakat bisa memberikan peran serta untuk mencegah terjadi korupsi dan melaporkan apabila terjadi korupsi. Alhamdulillah, Sumatera Selatan salah satu provinsi yang membuat aplikasi pertama terkait dengan whistleblower system ini bekerja sama dengan KPK. Dan tadi sudah kita resmikan di kantor gubernur Sumatera Selatan. Jadi masyarakat bisa masuk, ingin menyampaikan apa saja dugaan atau informasi terkait dengan korupsi.
termasuk juga dengan korupsi saat penyelenggaraan pilkada. Saya kira itu. Jadi memang masyarakat bisa menjadi katakanlah apa ya ujung tombak begitu dalam menyampaikan laporan begitu ya Pak Firly. Karena kita sadari bahwa kalau kita mengandalkan pemberantasan korupsi ini hanya di tangan KPK, mata KPK hanya 1.602 orang. Artinya tidak lebih dari 3.200 mata. Tetapi jangan pernah berpikir para kepala daerah, para calon kepala daerah bahwa KPK akan sulit menemukan informasi tentang korupsi. Kenapa? Karena KPK memiliki 267 juta pasang mata yang bisa melaporkan kepada KPK. Saya kira itu. Jadi menjadi mata rakyat. Mata rakyat begitu ya. Mata rakyat ada mata KPK. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pemirsa, kami akan ajak Anda tentunya untuk melihat tayangan berikut ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam Pilkada Berintegritas tahun 2020. Pilih yang jujur dipilih. Pemilu adalah pesta demokrasi. Karena pesta tentunya kita semua gembira. Gembira merayakan kedaulatan kita sebagai rakyat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memilih pemimpin dari wakil kita yang jujur dan berintegritas. Siapakah calon pemimpin dan wakil kita? Berikut ini adalah 9 kriteria calon yang jujur berintegritas. Tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi. Saya Bang Napi, boleh ikut? Tidak melakukan politik uang. Setiap agama, setiap golongan, anti politik uang. Mempunyai rekam jejak yang baik mendukung anti korupsi. Pemberantasan korupsi itu menghambat investasi. Patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi. Pemberian ini ikhlas, saya kan gak minta, tapi memang terkait jabatan saya. Visi misi program mencerminkan semangat anti korupsi. Pilih saya lah, semua cincai lah. Peduli kepada pemilih, merakyat dan berpihak kepada keadilan. Saya kan sudah habis banyak, saatnya menikmati. Menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme. Saya konflik kepentingan, saya malu, saya mundur. Bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya. Korupsi bikin kaya, kalau mau kaya, jadi penguasa. Berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas. Jangan bilang-bilang ya. Dan bagi para calon pemimpin dan wakil, jalani dan perhatikan 9 integritas demi demokrasi yang sehat. KPK untuk Indonesia, pilih yang jujur dipilih. Saya, PJS Bupati Ogan Komering Ulu, mengajak semua masyarakat Ogan Komering Ulu untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2020. Untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. Serta ikut berpartisipasi, aktif, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga terciptanya pilkada aman, nyaman, dan kondusif. Baca dan cermati visi misi dan program kerja calon pilihanmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Jangan lupa ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Pemilu berdaulat, negara kuat. Ingat, Pilkada serentak 9 Desember 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Pemirsa, masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai Pilkada Berintegritas tahun 2020. Pilih yang jujur dipilih. Saya kembali ke Ibu Kelly. Ibu Kelly, seperti apa peran KPU saat ini tentunya untuk bisa mengedukasi masyarakat agar jadi pemilih yang berintegritas juga? Ya, memang salah satu tugas pokok kami adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ada informasi pemilih atau sosialisasi, ada edukasi atau pendidikan pemilih. Nah, untuk sosialisasi tentu sudah dilakukan sejak awal tahapan. Kemudian pendidikan pemilih inilah yang sebenarnya paling penting dilakukan di dalam satu pemilu ataupun pilkada. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di 7 kabupaten. Itu
baik oleh 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada maupun kami sebagai KPU provinsi, diantaranya sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan juga sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilunya. Nah, untuk pemilu yang berintegritas, kita harus ada masyarakat pemilih yang juga berintegritas. Untuk itu salah satu pendidikan pemilih kami kepada masyarakat adalah melakukan pendidikan pemilih bahwa pelaksanaan pemilu ini bukan hanya sekedar datang ke TPS, bukan hanya sekedar mencoblos, tetapi bahwa hasil dari mereka datang ke TPS itu adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah mereka ke depan. Jadi jadilah pemilih yang berintegritas. Jadi itu selalu kami sosialisasikan, selain sosialisasi lainnya, bahwa jika kita salah, jika pemilih salah memilih pemimpin, maka akan mencederai apa yang mereka pilih, akan mencederai demokrasi yang mereka ikuti andil di dalamnya. Jadi salah memilih pemimpin, kalau mereka salah dan tidak memiliki integritas, misalnya memilih pemimpin karena diberi imbalan, memilih pemimpin karena hal-hal lain, bukan karena menyalurkan hak politik mereka untuk demi daerahnya masing-masing di masa yang akan datang, maka mereka sendiri yang akan rugi. Jadi itu yang selalu kami berikan kepada sosialisasi kepada masyarakat, selain sosialisasi dan pendidikan-pendidikan politik lainnya untuk demokrasi yang lebih baik. Baik. Pak Iin, kalau kita melihat bahwa memang money politik ini menjadi momok besar ya setiap pada pelaksanaan pilkada. Nah, untuk saat ini seperti apa money politik, kemudian juga yang masuk mungkin laporannya ataupun juga upaya dari Bawaslu sendiri untuk meminimalisir katakanlah seperti itu praktek-praktek money politik yang akan terjadi ini 6 hari menjelang hari H begitu pelaksanaannya. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat normanya itu kan ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di Pasal 73 ayat 1. Jadi para paslon atau calon atau tim kampanye itu tidak boleh memberikan atau menjanjikan materi kepada pemilih agar untuk memilih pasangan calon tertentu. Nah, dalam hal ini kami terkait dengan norma itu melakukan sosialisasi baik itu kepada peserta, kemudian kepada pemilih atau masyarakat agar tidak menerima politik uang, karena yang memberi dengan yang menerima itu ada sanksi pidananya. Nah, kami di Bawaslu itu ada namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini di tahun 2020 karena musim pandemi jadi dibuat 2 batch saja. Batch yang pertama yaitu melalui media daring, ada 600 pesertanya se-Sumatera Selatan, termasuk yang pilkada, dan kemudian melalui secara langsung atau offline ada 60 yang kemarin kita lakukan selama 1 minggu. Nah, upaya dari kami dalam hal ini yaitu melakukan patroli pengawasan, karena kita ketahui bahwasanya politik uang ini selalu terjadi mungkin di ujung-ujung atau last minute daripada penyelenggaraan ini. Sangat fajar begitu ya? Sangat fajar. Dan modusnya nggak saja uang sekarang kita lihat. Bisa saja itu adalah voucher, bisa saja itu adalah kupon, dan juga materi atau bentuk lainnya. Dan tentu menjanjikan pun ini menjadi dilarang, tidak boleh. Jadi kita juga tidak saja transaksi langsungnya, tapi menjanjikan pun ini menjadi bagian daripada politik uang. Nah, sehingga kami melalui pengawas TPS itu selama 3 hari itu akan melakukan patroli keliling. Jadi patroli keliling, dan mereka seperti saya sampaikan harus mengisi Siwaslu ya sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Nah, ketika itu muncul di server baik itu di Bawaslu RI dan kemudian diteruskan ke provinsi dan juga kabupaten, kami sudah mengetahui mana yang centang merah, berarti di situ ada peristiwa yang harus kami telusuri. Nah, ini terkait dengan ini kami tidak saja PTPS itu ikut melakukan pengawasan, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh pemuda, dan biasanya juga kami melakukan media gathering dengan para wartawan sebelum melakukan ini, supaya ini bisa disosialisasikan dan masyarakat bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan. Karena begini Mbak, dalam regulasinya untuk menindak politik uang ini waktunya sangat terbatas, yaitu 3+2. Jadi 5 hari untuk mendapatkan alat bukti dan kemudian melakukan klarifikasi, permintaan keterangan, saksi ahli dan lain sebagainya. Ini waktu yang menurut kami sangat singkat. Dan kemudian yang menjadi persoalan kadang-kadang ada yang takut menjadi saksi. Nah, jadi kita siapa yang melapor, siapa yang jadi saksi, ini kita tidak
mempunyai upaya ya, menjadi upaya yang mewajibkan para saksi itu harus datang, tetapi kalau mereka tidak berani, maka kita tidak mendapatkan keterangan dari saksi tersebut. Nah, karena itu kalau bagi Bawaslu ketika masyarakat sudah bersedia menjadi pelapor dan menjadi saksi di pengadilan, ini menjadi poin tertinggi dalam tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan pilkada. Baik, Pak Fili, kita melihat bahwa KPK hadir dari awal begitu ya, tadi sudah disebutkan pada saat pelaksanaan pilkada ini dari awal sudah melakukan pendampingan. Apakah ini juga salah satu langkah KPK untuk pencegahan sejak dini begitu terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia? Ya, kita paham bahwa untuk memberantas korupsi itu tidak bisa hanya dilakukan dengan salah satu cara atau strategi. Makanya KPK menerapkan 3 strategi pemberantasan korupsi. Mulai dari strategi pendidikan masyarakat. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat bisa memahami tentang bahaya korupsi. Korupsi itu tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tidak hanya sekedar mengganggu perekonomian negara, tapi korupsi juga sudah merampas hak-hak rakyat. Artinya korupsi itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Makanya jangan pernah lakukan korupsi. Terkait dengan pengawasan kita, monitoring kita, karena sebagaimana tugas pokok KPK diantaranya adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Yang berikutnya adalah melakukan monitoring atas penyelenggaraan program pemerintah negara. Pilkada salah satu program pemerintah. Maka KPK hadir sejak dini sampai dengan selesainya pilkada. Tentu isu-isu money politik juga tidak lepas dari perhatian kita. Saya berpesan kepada seluruh rakyat yang memilih, jangan pernah gadaikan suara Anda hanya untuk sekian rupiah. Kami sudah hitung. Kalau suara itu dijual belikan dengan harga Rp200.000, maka rakyat hanya mendapat Rp109 per hari. Tentu tidak ada nilai. Iya. Apalagi kalau hanya Rp100.000. Kalau Rp100.000 maka rakyat hanya menerima Rp54,5. Tidak bisa beli apa-apa. Sementara kita sudah menggadaikan masa depan generasi kita, masa depan untuk kemajuan daerah kita selama 5 tahun yang akan datang. Jadi tetap KPK concern, fokus, pilih yang jujur kita pilih. Jangan memilih yang menggunakan money politik. Baik, Pak Fili, kalau begitu celah apa sih sebenarnya yang harusnya dikhawatirkan terhadap cikal bakal begitu terhadap tindak pidana korupsi pada saat pilkada seperti ini? Nah, kalau pelaksanaan pilkadanya tidak berintegritas, tidak jujur, penuh dengan intrik-intrik money politik, maka kita berarti sudah membuka kesempatan pintu gerbang para pemimpin yang terpilih untuk melakukan korupsi. Artinya kalau itu terjadi, berarti kita juga mengorbankan masa depan generasi kita. Saya kira itu, Pak. Jadi memang tergantung di rakyat seperti itu ya saat ini rakyat. memang. Apa yang terjadi juga memang sebenarnya itulah tadi pentingnya pemilih yang berintegritas begitu. Iya, Ibu Kelly, seperti apa sih sebenarnya keyakinan katakanlah dari penyelenggara pemilu sendiri terhadap pilkada yang kita jalankan saat ini di 2020 pilkada serentak kita ini berjalan sesuai sebagaimana mestinya dan juga hasilnya nantinya juga pilkada yang berintegritas memang betul-betul sesuai dengan impian kita. Ya. Jadi sebenarnya pilkada kali ini adalah pilkada yang sangat berbeda. Jadi pilkada kali ini adalah pilkada di masa pandemi COVID-19. Tentu ini adalah pilkada yang sangat mahal. Karena apa? Karena berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan biaya-biaya alat pelindung diri yang sangat mahal. Jadi ada penambahan nilai anggaran untuk pelaksanaan pilkada kali ini di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan di 7 kabupaten itu rata-rata hampir satu kabupaten itu menambah antara 2 sampai 5 miliar untuk pengadaan APD. Karena kan penyelenggara pemilu ad hoc kita juga banyak di bawah. Jadi ada di 7 kabupaten ada 5.477 TPS, di mana satu TPS ada 7 KPPS.
yang semuanya harus menerapkan protokol kesehatan dan TPS-TPS-nya juga harus dipenuhi dengan sarana prasarana yang memenuhi protokol kesehatan, sehingga kami merasa bahwa pilkada ini adalah memiliki tantangan yang sangat berat, tetapi tantangan itu justru menjadi hal yang baik bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu ini menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya. Jadi semua penyelenggara pemilu di Sumatera Selatan, khususnya di 7 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada itu, kami sudah menghimbau bahwa ini adalah tantangan kita untuk menunjukkan bahwa dengan tantangan yang berat ini kita bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi kami benar-benar melakukan rekrutmen PPK, PPS sampai KPPS itu sesuai dengan aturan PKPU yang ada. Jika memang ada terselip, ya nanti ada juga yang melapor ke Bawaslu, misalnya kami ada yang misalnya ternyata calonnya itu anggota partai, kemudian itu pasti ada, atau tim sukses itu pasti ada yang ikut mendaftar untuk masuk, itu akhirnya ketahuan juga. Nah, jadi kami benar-benar memilih para penyelenggara pemilu ad hoc di bawah ini yang benar-benar nantinya penyelenggara yang berintegritas, ditunjukkan dari kami mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten sampai penyelenggara pemilu tingkat bawah itu harus benar-benar yang berintegritas, karena kami tertantang untuk menyelenggarakan pilkada yang berintegritas di tahun 2020 ini. Baik, sebelum saya ke Pak Iin Irwanto, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Pemilu adalah pesta demokrasi, karena pesta tentunya kita semua gembira. Gembira merayakan kedaulatan kita sebagai rakyat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memilih pemimpin dari wakil kita yang jujur dan berintegritas. Siapakah calon pemimpin dan wakil kita? Berikut ini adalah 9 kriteria calon yang jujur berintegritas. Tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi. Saya Bang Napi, boleh ikut? Tidak melakukan politik uang. Setiap agama, setiap golongan, anti politik uang. Mempunyai rekam jejak yang baik mendukung anti korupsi. Pemberantasan korupsi itu menghambat investasi. Patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi. Pemberian ini ikhlas, saya kan gak minta, tapi memang terkait jabatan saya. Visi misi program mencerminkan semangat anti korupsi. Pilih saya lah, semua cincai lah. Peduli kepada pemilih, merakyat dan berpihak kepada keadilan. Saya kan sudah habis banyak, saatnya menikmati. Menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme. Saya konflik kepentingan, saya malu, saya mundur. Bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya. Korupsi bikin kaya, kalau mau kaya, jadi penguasa. Berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas. Jangan bilang-bilang ya. Dan bagi para calon pemimpin dan wakil, jalani dan perhatikan 9 integritas demi demokrasi yang sehat. KPK untuk Indonesia, pilih yang jujur dipilih. Pilih Devi Darmadi, coblos nomor 1. Pilih yang sudah jelas rekam jejaknya. Pilih yang muda, berprestasi, berpengalaman. Pilih putra asli daerah Pali. Pilih yang jelas visi dan misinya. Gerakan perubahan untuk Pali lebih baik. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Devi dan Darmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar, asli Batak. Saya Melano, asli Jawa. Adite Anjeli, asli Sunda. Ambo Ananda, asli Minang. Aku Widya Wangsikala. Kami galeknya adik-beradik. Kami semua pilih hero nomor 2, Heri Sumardono untuk semua. Ingat Heri coblos Heri, jangan lupa lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kita akan bahas mengenai pemilu pilkada berintegritas tahun 2020 yang jujur dipilih, yang jujur dipilih. Saya akan ke Pak Iin Irwanto. Pak Iin, sampai sejauh ini apakah Bawaslu sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan tindak pelanggaran begitu di H-6 jelang pencoblosan saat ini? Ya. Jadi kalau H-6 ini bukan daerah lagi, tapi TPS. Oke, TPS. Jadi basis kita adalah basis TPS rawan. Dan ini sudah kita lakukan penginputan, nanti di tanggal 5 akan dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, jadi kerawanan di TPS ini adalah terkait dengan misalnya DPT. Jadi apakah di situ misalnya ada yang belum terdaftar, kemudian terkait dengan apakah di situ ada intimidasi, kemudian bagaimana penyelenggaraan selama ini di situ adalah bagian-bagian yang akan dilakukan penelitian dan penelusuran dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, artinya daerah-daerah ini masing-masing TPS jelas kita akan lakukan fokus pengawasan yang berbeda-beda, dan di situ akan kita lakukan penekanan ya, fokus pengawasan, sehingga antisipasi yang harus dilakukan agar kerawanan-kerawanan tadi bisa tidak terjadi, maka ini kita sampaikan kepada pengawas TPS, kita mintakan kepada pengawas tingkat kecamatan ini untuk melakukan supervisi agar dari data yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia bisa kita laksanakan dengan baik. Baik, Pak Firly, seperti apa Pak Firly melihat bahwa memang pada saat pandemi ini tugas menjadi lebih berat pada saat pelaksanaannya. Betul. Kemudian juga KPK apakah memang saat ini terus memantau pergerakan katakanlah kepala daerah yang menggunakan pandemi ini begitu untuk hal-hal yang mungkin termasuk kampanye begitu. Seperti apa Pak Firly melihat hal ini? Pemerintah sangat concern untuk kepentingan penyelamatan jiwa manusia. Karena itu pemerintah sudah setidaknya ada 9 program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan dana cukup besar, yaitu 695,20 triliun. Tentu ini adalah semua dimaksudkan untuk keselamatan jiwa manusia, tidak hanya mengatasi pandemi COVID, tetapi juga bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi. Kalaupun ekonomi itu tidak tumbuh meningkat, tetapi setidaknya dia flat, atau paling tidak masyarakat kita masih bisa bertahan, survive untuk menghadapi kondisi kedaruratan pandemi COVID. Dan saya pesan kepada calon kepala daerah, suasana kedaruratan pandemi COVID-19 janganlah dijadikan kesempatan, momentum untuk lahan kampanye. Karena tentu kalau itu dilakukan, maka tentu akan menjadi urusan daripada Bawaslu dan KPU. Saya tidak ingin ada calon kepala daerah menggunakan momentum darurat pandemi COVID-19 ini untuk kepentingan politik pribadi maupun kepentingan dalam rangka pilkada. Saya pesan sekali, karena suasana sekarang kita sama-sama dalam keadaan prihatin menghadapi kedaruratan kesehatan. Makanya pemerintah betul-betul concern untuk bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID-19, tetapi sekaligus juga kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kalaupun tetap harus minus, tetapi masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan. Makanya pemerintah betul-betul menggelontorkan dana cukup besar untuk bantuan sosial, program kartu prakerja, bantuan presiden terkait UMKM produktif, bantuan subsidi upah, gaji dan buruh, bantuan-bantuan terkait dengan bantuan sosial yang reguler maupun khusus pandemi COVID-19. Itu yang paling penting itu. Jadi jangan sampai ada calon kepala daerah yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politiknya. Saya kira itu. Pak Firly, silakan closing statement seperti apa Bapak melihat dan juga berharap terhadap penyelenggaraan pilkada yang berintegritas tahun 2020 ini. Ya. Saya, Firly, Ketua KPK Republik Indonesia, mengharapkan kepada seluruh peserta pemilu, kepada seluruh penyelenggara pemilu dan para pemilih. Mari kita wujudkan mimpi kita, yaitu pilkada yang berintegritas, kita pilih yang jujur, dan yang jujur kita pilih. Sehingga para pemimpin hasil pilkada 2020 akan memenuhi harapan kita
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan kita semua mendapatkan perlindungan dari pemimpin-pemimpin kita kelak. Menuju Indonesia maju, menuju Indonesia sejahtera dan Indonesia cerdas. Dan yang paling penting lagi adalah mimpi kita, negara kita bebas dari korupsi. Terima kasih, salam anti korupsi. Baik, terima kasih sekali Pak Fili. Saya minta closing statement dari Bu Kelly seperti apa ajakan untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas tahun 2020. Oke, untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang akan pilkada, masyarakat Ogan Ilir, Pali, kemudian Oku Selatan, Oku Timur, Musirawas dan Musirawas Utara, mari kita beramai-ramai datang ke TPS di 9 Desember 2020. Jangan khawatir untuk datang karena di TPS diterapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pilihlah pemimpin yang kira-kira akan memimpin daerah Anda maju 5 tahun ke depan, sehingga kita semua masyarakat di 7 kabupaten akan sejahtera dan lebih aman di masa yang akan datang. Pilkada sehat, semua selamat. Indonesia kuat. Betul sekali. Pak Iin, silakan. Jadi kepada seluruh masyarakat yang ada di 7 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu menjamin keselamatan dan memperjuangkan demokrasi. Karena itu kami memastikan penyelenggara dalam hal ini KPU dan stakeholder ini memfasilitasi penerapan protokol kesehatan. Jadi datanglah ke TPS pada tanggal 9 nanti dan kami akan mengawasi sehingga penerapan protokol kesehatan dapat diwujudkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Kemudian untuk menjamin kualitas demokrasi, mari kita memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dengan mengetahui visi, misi, dan programnya. Tolak politik uang, tolak politisasi sara, dan tolak ujaran kebencian. Kita cintai negara ini, kita tidak perlu terpecah belah, dan kita wujudkan demokrasi, dan kita wujudkan keselamatan dan kesehatan masyarakat pada Pilkada 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Komjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri MSI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Kelly, Ketua KPU Sumatera Selatan, dan juga Pak Iin Irwanto, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami Suara Sriwijaya hari ini. Mari kita wujudkan Pilkada berintegritas tahun 2020. Pilih yang jujur dipilih, pilih yang tidak korupsi. Korupsi jangan dipilih. Siapapun boleh naik, korupsi harus turun. Saya Wima Yasrustam pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.